pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya, ya. Itu salah satu yang setelah kejadian revisi Undang-Undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Oh ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Intinya revisi Undang-Undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden. Karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau. Apa mungkin begitu kemudian Itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadiannya kan revisi Undang-Undang KPK itu. Dan sebelum revisi Undang-Undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi Undang-Undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo apa itu nggak datang tuh kalau waktu itu karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Sebenarnya pada waktu cicak buaya karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi Undang-Undang KPK kemudian terjadi. Setelah itu bagaimana relasi Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya dengan istana? Pada waktu revisi Undang-Undang KPK semua orang mungkin tahu pengen ketemu nggak diizinkan. Bahkan bukan hanya ketemu presiden, ya, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Saya kemudian diajak Pak Laude Muhammad Syarif ya, ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Jadi sampai terakhir tuh kami nggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa, itu kita nggak tahu. Bayangkan revisi Undang-Undang KPK selesai dalam waktu berapa? 12 hari dan pimpinan KPK sama sekali nggak tahu apa yang direvisi sampai terakhir. Jadi benar dong KPK sekarang alat kekuasaan untuk menginjek orang? Ya bisa jadi itu loh. Apakah pimpinan KPK yang sekarang masih punya tabungan moral untuk dipercaya? Atau mereka semua harusnya diganti? Memulai dari awal. Dan memulai dari awal pun juga perlu kita pikirkan independensi KPK mau dikembalikan atau tidak, ya kan? Kemudian bagaimana menjaga marwah KPK seperti dulu-dulu bisa terjadi itu memerlukan komitmen banyak pihak untuk bisa mewujudkan. Artinya Pak Agus mau mengatakan dengan undang-undang KPK yang sekarang sudah direvisi, rasanya itu mustahil. Ya. Mengganti semula sendiri Anda juga cukup ragu dong. Kita bisa mendapatkan pimpinan-pimpinan KPK yang punya integritas. Saya kok masih optimis kalau itu, asalkan ya itu tadi panselnya betul-betul orang yang terpilih, orang yang benar, karena seperti kejadian yang tahun 2015 pada waktu panselnya benar kan kemudian juga ternyata masih bisa muncul orang-orang yang cacatnya tidak terlalu banyak gitu.